back to Silas Vlog. Hari ini kita akan membahas tentang transaksi ijab kabul untuk dalam akad zakat, infak dan sedekah gitu. Jadi bagaimana sih transaksi ijab kabul dalam zakat itu, infak dan sedekah itu bagaimana gitu kan. Jadi sebenarnya dalam zakat itu tidak terlalu mematokkan ijab dan kabul. Banyak para ulama yang menjelaskan tentang bahwasanya zakat itu bukan maksudnya sahnya zakat itu bukan karena antar ijab kabul itu, tapi lebih ke niatnya. Ketika seseorang telah meniatkan bahwa dia itu berniat berzakat, maka zakat yang dia berikan itu udah sah kayak gitu. Walaupun misalnya pas waktu itu nggak ada amil kayak gitu kan, jadi dia bisa menyerahkan secara langsung kepada orang yang membutuhkan zakat tersebut. Bahkan ulama juga menjelaskan bahwasanya zakat itu kita nggak perlu nyebutin kalau misalnya seandainya kita punya dan niat kita dalam hati kita udah berzakat gitu kan. Nah, kita bisa langsung kasih walaupun ke orang yang membutuhkan, walaupun emang pada dasarnya kita bilang ini zakat saya ya gitu kan, sama orang yang membutuhkan tersebut. Ya, yang penting bagi orangnya itu udah ada niat memberikan zakat kayak gitu, walaupun nggak ada melafazkannya. Jadi banyak ulama berpendapat bahwasanya lafaz ijab kabul dalam pemberian zakat itu tidak terlalu bukan nggak penting, tapi maksudnya kayak nggak harus ada gitu. Kemudian pemberian zakat ini disamakan dengan skema tabaru. Jadi skema tabaru ini ada 3, yaitu giving something, memberikan sesuatu kepada seseorang. Terus yang kedua namanya leading something, meminjamkan sesuatu kepada seseorang. Dan yang ketiga lending yourself, yaitu memberikan jasa kita kepada orang lain kayak gitu kan. Nah, jadi zakat, infak dan sedekah ini masuk kepada yang pertama, giving something. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu tanpa adanya imbalan kepada kita atau tanpa ada upah ke kita. Jadi nggak ada feedback ke kita. Kita beriin itu ya buat nolong dia, ya kayak penjelasan tabaru pada channel-channel sebelumnya bahwasanya kita memberikannya tuh secara pamrih kayak itu. Kita nggak ada mengharapkan sesuatu. Ya begitu juga halnya dengan zakat tadi. Jadi ijab kabulnya gitu. Kita kasih tapi nggak ada mengharapkan sesuatu dari dia. Kemudian yang ke sedekah juga gitu ya kan, sedekah infak yang kita kasih untuk menolong orang lain kayak gitu. Kita nggak mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Ya kita nggak bisa atau ngasih pinjam, kita kasih 50.000 menyedekahkan untuk dia dan kita berharap dia mengembalikan uang tersebut dengan 50.000 lagi, enggak gitu. Jadi kita memberikan secara pamrih, ijab kabulnya ya gitu dengan niat kayak gitu kan. Kalau udah ada niat itu udah sah kayak gitu untuk dia, dan itu udah menolong orang lain dan mensejahterakan masyarakat dalam makosid syariahnya. Mungkin channel ini untuk penutupan fikih kali ini. Kalau ada yang masih belum atau masih suram, kalian bisa tulis di kolom komentar yang udah tersedia di channel ini. Jangan lupa subscribe, like YouTube ini. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed.